Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 12 dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah sadarkan diri, sekarang dia telah kembali di semburan ke-9. Setelah Xiaoyan bangun, akhirnya dia berkata, "Z, apa yang terjadi di tempat ini?" ucap dari Xiaoyan atau Xiaofeng. Ada beberapa masalah di sini. Apakah kamu sudah selesai berkultivasi?" tanya dari Zie. "Belum, mungkin akan memakan waktu sedikit lagi," jawab dari Xiaoyan. "Sekarang situasinya sudah stabil. Lebih baik kamu menyelesaikan saja latihanmu," ucap dari Zie kembali. "Baiklah kalau begitu," jawab dari Xiaoyan. Karena Zie telah berkata situasinya sudah terkendali lagi, Xiaoyan pun merasa sedikit lega. Ini adalah waktu yang tepat dan terbaik bagi Xiaoyan untuk berlatih lagi. Dan setelah berkomunikasi dengan Zie, Xiaoyan pun kembali duduk bersila untuk melanjutkan kultivasinya. Xiaoyan lalu menutup matanya dan memulai menjalankan pelatihannya di Menara Zinsen. Namun ketika Xiaoyan baru saja memulai menjalankan pelatihannya di Menara Zinsen, tiba-tiba Baizi di dalam tubuhnya mulai gelisah. Dia tidak bisa dikendalikan oleh Xiaoyan lagi. Namun untungnya kali ini Baizi tidak menyakiti Xiaoyan. Xiaoyan pun sudah menebak jika dia ingin berevolusi. Pasti tidak akan mudah bagi Baizi untuk melakukan evolusinya. Mari kita berdiskusi dulu. "Apakah kamu ingin memberiku syarat?" tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan berbicara kepada Baizi, walaupun entah Baizi bisa mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan ataupun tidak. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan itu, Baizi pun bergetar 2 kali. Tampaknya dia mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini. "Sekarang kamu dan aku telah bersimbiotik. Aku adalah tuanmu. Aku ingin meminjam skill evolusimu. Dan ini tidak akan berbahaya bagimu," ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, Baizi pun tiba-tiba bergerak lagi dan ingin mengambil alih kesadaran Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit marah akan hal itu. "Hei, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu ingin lakukan kepada aku," tanya dari Xiaoyan. Namun, Baizi tetap ingin mengambil alih tubuh Xiaoyan itu. Dan Baizi juga ingin bebas dari kontrol Xiaoyan. Tapi setelah mengendalikan tubuh Xiaoyan, Baizi bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada Xiaoyan. "Oh, jadi kamu ingin mengendalikan tubuhku pada suatu waktu?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Baizi pun kembali bergetar, seolah-olah dia sedang mengangguk. "Apa yang akan kamu lakukan dengan tubuhku? Apakah kamu ingin mencoba bertarung dengan tubuhku?" tanya dari Xiaoyan lagi. Baizi pun kembali bergetar ketika dia mendengar itu. "Baiklah kalau begitu, kamu boleh mengendalikan tubuhku, hanya jika aku mengizinkannya saja. Bagaimana?" tanya dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, Baizi pun bergetar kencang, sepertinya dia puas dengan usulan dari Xiaoyan itu. "Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Tetap di sini dan jangan pernah muncul lagi," ucap dari Xiaoyan. Baizi lagi-lagi bergetar. "Baiklah kalau begitu, dan jika kamu setuju, kamu dapat membantuku untuk mengembangkan latihanku dan memberimu waktu luang ketika kondisiku memungkinkan. Kalau begitu mari kita mulai," ucap dari Xiaoyan. Setelah Baizi setuju, Xiaoyan pun mulai menjalankan latihannya di Menara Zinsen. Xiaoyan lalu menarik nafas panjang, tetapi tepat ketika Xiaoyan membuka matanya, ada perubahan pada dantian di tubuhnya, dan semua bintang pun mulai runtuh tanpa alasan. "Hei, apa yang terjadi?" Melihat itu, Xiaoyan pun terkejut. Jumlah bintangnya menurun dengan sangat drastis. Xiaoyan pun cemas, situasi ini terlalu aneh dan dia tidak bisa mengendalikannya. "Sialan, bagaimana ini?" ucap dari Xiaoyan lagi.
Kecepatan difusi pun begitu cepat, dan kabut tebal dari sumber gas dewa dengan cepat terbentuk di semburan kesembilan. Ini juga menarik perhatian semua orang kala itu. Itu adalah sumber gas dewa yang kaya, ucap dari Ling Kuan saat melihat itu. Changqi juga memandangi adegan itu. Oh, sepertinya kemajuan terobosan yang mulia Xiao Feng tidak berjalan dengan baik. Hahaha, ucap dari Changqi. Daripada berkomentar seperti itu, lebih baik kamu berdoa saja agar dia tidak mengusirmu setelah dia selesai berkultivasi, ucap dari Ling Kuan. Mendengar ini, Changqi pun tiba-tiba menjadi suram. Memang seperti yang dikatakan oleh Ling Kuan, Xiaoyan adalah pewaris supreme. Dan jika dia bisa berhasil melakukan penerobosannya ke Fighting God, dia pasti akan lebih dihargai oleh aliansi dewa. Tunggu dulu, tetapi situasi ini memang agak aneh. Bagaimana bisa sumber gas dewa seperti itu meluap, ucap dari Ling Kuan. Aku pernah melihat situasi seperti ini. Setelah memadatkan bintang-bintang, semua bintang-bintang itu pun runtuh dan berakhir dengan kegagalan, ucap dari Changqi. Itu hanya omong kosong, jawab dari Ling Kuan. Xiaoyan yang sedang duduk pun di genangan air saat ini, dia merasa sangat cemas. Bintang-bintang di tubuhnya telah runtuh dari 5.000 bintang menjadi hanya 2.000 bintang saja. Dan sepertinya ini masih belum berhenti. Warna King Hai-nya pun telah berubah dari warna putih ke biru tua. Xiaoyan ingin menghentikannya, tetapi apapun yang dia lakukan itu tidaklah berefek. Sialan, apa yang sedang terjadi kepada aku, ucap dari Xiaoyan. Dia kebingungan, tetapi dia tidak berani untuk memanggil Janlao kali ini. Bagaimana mungkin 5.000 bintang yang terbentuk tiba-tiba runtuh seperti ini? Jika semua bintang itu hilang, itu berarti bahwa Xiaoyan akan gagal menerobos. Jika ia gagal, Xiaoyan pasti tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menerobos ke level Fighting God dalam waktu yang singkat. Dan sekarang hanya ada 500 bintang saja yang tersisa. Pencegahan Xiaoyan tidaklah membuahkan hasil, dan ia hanya bisa mengikuti takdirnya sekarang. Kamu benar-benar bodoh. Cepat jalankan Jinsen Suling, ucap dari Janlao tiba-tiba berteriak di dalam hatinya. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mematuhi kata-kata Janlao. Dia pun segera memulai menjalankan menara Jinsennya. Tetapi keruntuhan bintang-bintang ini tetap tidak terhenti. Jumlah bintang pun berkurang sangat drastis dan seakan akan segera habis. Ini tidak memperbaiki keadaan, ucap dari Xiaoyan. 5.000 bintang itu akhirnya menjadi nol, dan emosi Xiaoyan pun sangat sulit untuk tenang saat ini. Aku benar-benar gagal, ucap dari Xiaoyan. Namun anehnya, King Hai milik Xiaoyan itu tidak runtuh. Hal ini membuat Xiaoyan agak kebingungan. Dan pada saat yang sama, King Hai tiba-tiba menyerupai lubang hitam dan lalu menyemburkan energi hisap yang sangat kuat. Lalu sumber gas dewa yang tersebar mulai bergegas ke satu arah. Dan arah ini adalah tempat Xiaoyan. King Hai mencoba untuk menyedot kembali sumber gas yang tersebar. King Hai ini menjadi berukurannya 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan sudah mulai mengembun lagi. Tetapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Proses terbentuk kembalinya bintang-bintang ini sangatlah halus. Xiaoyan pun tertegun dan sedikit kebingungan. Melihat ini Ling Kuan dan juga Changqi pun mengerutkan keningnya. Mungkinkah ada tingkatan King Hai yang lebih tinggi daripada tingkat surgawi? Tanya dari Ling Kuan saat melihat itu. Kamu benar-benar aneh. Para pendahulumu yang tidak terhitung jumlahnya sudah memahami hal ini sebelumnya. Lagi pula membutuhkan 5.000 bintang untuk mencapai tahap Daosen bintang 1. Dan sekarang yang kamu miliki tidak lebih dari 5.000, bahkan kurang, ucap dari Changqi. Percayalah, masih banyak hal yang belum kita ketahui soal semua yang terjadi pada dunia ini, ucap dari Ling Kuan saat mendengar itu. Kalau iya,
Aku ingin melihatnya. Apa yang bisa dicapai oleh orang sepertinya, ucap dari Changqi. Mereka semua masih menunggu Xiaoyan keluar dari pelatihannya. Sementara itu pada saat yang sama, Long Yan dan juga si kecil Xiu sedang diantar oleh Ken Yun pergi ke pemakaman kacau. Dan di dalam kuil kuno di kamar Ding Yue ada seseorang pria yang menggunakan jas dan celana yang sedikit ketat. Bisakah kamu membuat mereka diam? Ucap dari Ding Yue kepada pria itu. Jangan salahkan aku. Jika aku terlalu memikat mereka, ucap dari pria itu. Kemudian pria itu membuka pintu kamar Ding Yue. Pada saat pintu itu terbuka, suara para wanita pun menjerit histeris menyebar dan laki-laki itu berjalan perlahan dengan senyuman di wajahnya, alias gumasep. Jangan gelisah, hari ini cuacanya bagus dan kalian wanita yang sangat cantik, ucap dari pria itu. Sia Jinghui, maukah kamu menjadi suamiku? Ucap dari salah satu dari beberapa wanita itu. Adakah yang ingin menemaniku mengunjungi kuil kuno hari ini? Ucap dari Sia Jinghui. Ternyata pria tampan ini adalah Sia Jinghui yang telah memulihkan tubuhnya. Dan wajah tampannya, juga mata coklat dan senyumannya sangat memikat. Aku, ucap dari para wanita itu. Baiklah kalau begitu semuanya bisa mengantarku, ucap dari Xie Jinghui. Melihat itu, Ding Yue pun lalu berkata, kalau tahu begini aku tidak akan membiarkan Xiaoyan untuk memulihkan tubuhnya. Kelakuannya itu benar-benar menjijikan, ucap dari Ding Yue. Sementara itu di kuil kuno, permaisuri sedang berdiri di atas aula utama dan ada suara bising di luar. Kemudian dia pun memandang ke arah kebisingan itu. Dia melihat sekitar ada selusin wanita yang mengelilingi seorang pria. Bisakah kamu mendapatkan informasi tentang Papiliun Qianji? Ucap dari permaisuri kepada bawahannya. Baiklah permaisuri, aku akan segera memeriksanya, ucap dari salah satu bawahan si permaisuri. Kemudian kembali lagi mengamati Xie Jinghui dari kejauhan. Oh ya, ada sebuah keluarga di Lautan Point. Seluruh keluarga mereka adalah laki-laki dan mereka semua terlahir dengan pesona. Orang ini pasti adalah reinkarnasi dari keluarga itu. Xiaoyan, entah bagaimana dia bisa menemukan orang seperti itu, gumam dari sang permaisuri. Sementara itu di dunia bawah yang terpencil, orang tua bagaimana caranya menemukan jiwa ayahku, ucap dari Xiao Yueli. Ayahmu tidak mati, dia tidak mungkin mati begitu mudah. Jangan khawatir, dia pasti masih hidup sekarang, ucap dari Raja Tianjang. Xiao Yueli hanya bisa cemberut mendengar kata-kata dari Raja Tianjang. Aku pasti akan membalaskan dendam ayahku itu, ucap dari Xiao Yueli. Shen pun lalu berganti lagi ke arah Xiaoyan. Tetapi entah kenapa di chapter ini langsung kembali lagi ke arah Xiaoyan. Padahal di chapter ini tidak ada menuliskan Xiaoyan selesai pelatihannya atau tidak. Namun di sini Xiaoyan sudah keluar dari latihannya dan penulis pun tidak tahu Xiaoyan berhasil atau tidak di dalam pelatihannya. Dan tiba-tiba Xiaoyan pun menemui Ling Kuan. Mengapa kedua wakil pemimpin aliansi dewa itu memandangiku terus-menerus, ucap dari Xiaoyan saat dia keluar dari pelatihannya. Wakil pemimpin itu memerintahkan kami untuk mengundang Anda. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa selain itu, ucap dari Ling Kuan. Hah? Kalau memang begitu, bisakah kalian kembali dan mencari tahu apa yang para wakil pemimpin itu inginkan dariku? Karena aku benar-benar ingin tahu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Ling Kuan dan juga Changqi terkejut. Dia menolak undangan para wakil pemimpin dari aliansi dewa ini. Yang mulia Xiaofeng, aku khawatir ini agak tidak pantas. Anda tidak bisa mengabaikan perintah wakil ketua tertinggi seperti itu, ucap dari Ling Kuan. Baiklah kalau begitu. Namun di antara kedua wakil penguasa ini,
Aku harus pergi menemui siapa dulu. Tidak mungkin aku pergi ke dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, bukan? Ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Changqi dan juga Ling Kuan. Tentu saja itu adalah wakil pemimpin Cangkau, ucap dari Ling Kuan. Hei, tunggu dulu, tentu saja itu wakil pemimpin Jin Wuye, ucap dari Changqi. Setelah berbicara seperti itu, keduanya saling memandang dan suasana pun tiba-tiba berubah menjadi panas lagi. Dalam hal ini tidak ada dari mereka yang mau menyerah. Tentara api surgawi menempati urutan pertama dalam kekuatan aliansi dewa. Yang mulia Xiaofeng, jadi Anda sebaiknya memilih untuk menemui Tuan Jin Wuye dulu. Dia pasti akan menjadi backup terbaik untukmu, ucap dari Changqi. Hei, berisik kau. Kamu pasti akan berkata seperti itu. Aku sudah menebaknya. Jin Wuye menggunakan pasukannya untuk melindungi orang-orang lain, ucap dari Ling Kuan. Apa masalah ini sangat serius? Jika aku memilih salah satu dari wakil pemimpin itu, bukankah wakil pemimpin yang aku tolak undangannya juga akan tersinggung? Jadi lebih baik aku berlatih di sini saja, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan ingin pergi dari sana, namun setelah dia sedikit berjalan, dia menghentikan langkahnya. Lebih baik kalian mendengarkanku. Lebih baik kalian berdua kembali dan tidak perlu membahas masalah seperti ini lagi, ucap dari Xiaoyan. Ling Kuan dan juga Changqi pun membeku sesaat ketika mereka mendengar kata-kata itu. Akhirnya Ling Kuan dan juga Changqi kemudian saling melirik. Situasi ini memang sangatlah tidak terduga untuk mereka berdua. Dan mereka hanya bisa memberi hormat kepada Xiaoyan saat berpamitan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Anak laki-laki ini kekuatannya biasa saja, tetapi auranya begitu dahsyat, ucap dari Jin Wuye. Mendengar suara Jin Wuye saja, Changqi sangatlah ketakutan sehingga lututnya langsung berlutut. Begitu juga para tentara surgawi. Mereka semua berlutut saat Jin Wuye datang. Selamat datang Tuan Jin Wuye, ucap dari Changqi. Changqi, cobalah angkat kepalamu, ucap dari Jin Wuye. Changqi pun kemudian mengangkat kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke arah Jin Wuye. Kenapa wajahmu itu bengkak? Siapa yang memukulmu? Tanya dari Jin Wuye. Changqi pun tertegun sesaat. Dia tidak berani berbicara. Apa kamu tuli dan bisu? Aku bertanya kepadamu, siapa yang memukulmu? Tanya dari Jin Wuye. Xiaofeng yang memukulku, ucap dari Changqi. Momen Xiaoyan menampar wajah Changqi benar-benar tidak ada di skrip. Ini pasti Xiaoyan yang mulai mereka setelah mungkin saat Xiaoyan keluar dari pelatihannya, Xiaoyan menampar si Changqi ini ya. Tapi di skripnya nggak ada kata-kata itu. Dan setelah itu Jin Wuye pun perlahan-lahan menoleh ke arah Xiaoyan atau Xiaofeng. Tetapi ekspresi wajahnya segera berubah. Amarahnya pun menghilang dan wajahnya penuh senyum, mengetahui bahwa Xiaofeng lah yang telah menampar Changqi. Yang mulia Xiaofeng benar-benar agung dan dia tanpa ampun ketika dia memukul orang ya, ucap dari Jin Wuye sambil tersenyum. Jadi Anda adalah wakil pemimpin aliansi Dewa Jin Wuye. Aku benar-benar minta maaf, Anda pasti tersinggung akan itu. Namun orang ini telah memukul temanku terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan atau Xiaofeng. Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku menyuruh Changqi untuk memanggilmu, tetapi dia malah memukul orang-orangmu. Maafkan aku juga atas hal itu, ucap dari Jin Wuye. Kemudian Jin Wuye pun segera menampar Changqi. Pak! Bus! Buar! Changqi pun terpental hingga menabrak gunung dengan sangat keras. Akhirnya Changqi mendapatkan hadiah double. Yang mulia Xiaofeng, jika kamu ingin membunuh seseorang, bilang saja kepadaku, biar aku yang melakukannya, ucap dari Jin Wuye. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menjawab, baiklah kalau begitu. Siapakah yang ingin kamu bunuh sekarang? Tanya dari Jin Wuye. Anda, ucap dari Xiaoyan sambil menunjuk ke arah Jin Wuye sendiri. Mendengar itu, Jin Wuye pun terkejut. Semua orang yang hadir pun terpana mendengar kata-kata Xiaoyan ini.
Jin Woo-ye pun lalu menunduk dan semua orang tidak bisa melihat ekspresinya dengan sangat jelas. Dan tiba-tiba dia pun sedikit menaikkan sudut mulutnya, tersenyum lalu tertawa. Ribuan tahun, tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Ucap dari Jin Woo-ye. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten-konten gua atau video gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian ya. Selesai 2 video hari ini ya, gua udah nepatin janji. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya dan assalamualaikum. Semoga sehat selalu untuk kalian dan semoga terhibur. Dadah.